Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alna wa ahlana wa awladana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa qasatuka ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat tadabbur Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam kajian tadabbur Al-Quran Amazing Zulhijjah, dan insya Allah hari ini kita akan masuk pembahasan yang baru ya, insya Allah. Kita akan masuk Quran Surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ya, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat keempat, insya Allah berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, ya, memberikan kita hikmah dan memberikan kita pengajaran. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan, ya, kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah, kemudahan untuk terus mengkaji kalamullah. Baik, hari ini kita masuk kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian kita membahas preview surat Al-Kautsar, ditambah dengan surat Al-Kautsarnya sendiri, ya kita bahas kemarin 3 ayat, ya berarti ini adalah pertemuan ke-6, ya tidak terasa sudah sampai di pertemuan ke-6, dan insya Allah di hari ini kita akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bunda, Bang Kakak sekalian, sebetulnya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini sangatlah banyak, ya. Sehingga nanti kita akan mentadaburi pun kisah Nabi Ibrahim dalam berbagai macam dalam berbagai macam sudut pandang. Ya. Dan hari ini insya Allah kita akan mencoba menggali hikmah dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan kita coba pelajari, ya, insya Allah. Jadi ketika nanti kita meminta, ya, berdoa, maka tirulah ya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya, insya Allah. Baik, ya, kita akan sama-sama baca terlebih dahulu ya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi kita di pagi hari ini dengan bacaan Al-Quran yang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى
tu'minu hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk sosok yang harus kita teladani, harus kita ambil dan harus kita petik ya hikmah-hikmah dari kisah hidupnya. Sehingga di dalam surat Al-Mumtahanah ya ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a. Sungguh telah ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Uswatun hasanah fi Ibrahim. Jadi hanya ada dua nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu menjadi uswatun hasanah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, kita bisa sajikan juga sebentar ya. Kita tampilkan ayatnya. Jika Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi suri teladan yang baik. Ya. Al-Ahzab ayat 21. Ya. Hanya dua individu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah. Berarti kalau sudah disebutkan dua person yang menjadi uswatun hasanah itu, berarti ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Ya. Dua pribadi yang sangat istimewa. Ya. Karena yang memberikan testimoni adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang ini. Dua manusia terbaik ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim yang mendapat gelar uswatun hasanah. Ya. Kita lihat di sini laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Nah, di sini adalah fi Rasulillah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Dan di sini pun ada sesuatu yang unik ya. Yang unik di mana di sini ada takdim wa takhir ya. Takdim wa takhir. Kalau kita perhatikan urutannya
urutannya ya. Di ayat di atas ya, surat Al-Mumtahanah, kata uswatun hasanah itu dijelaskan terlebih dahulu, baru namanya. Dan di surat Al-Ahzab, namanya dulu Rasulullah, baru uswatun hasanahnya. Ya. Kemudian di sini di ayat ya di ayat surat Al-Ahzab ada tambahan la, ada tambahan laqad ya. Perbedaannya ya. Sedangkan di Quran surat Al-Mumtahanah di sini qad ya disebutnya. Qad kanat. Nah, lakum. Tentu ini kalau kita amati banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan di balik satu susunan kata yang terbalik, ya, yang berbolak-balik, termasuk di dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, ada tambahan huruf lam di sini, ya, laqad, ya, sedangkan di surat Al-Mumtahanah dihilangkan huruf lamnya, ya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Terus di sini menggunakan isim kanat, ya, kanat, sedangkan di Nabi Ibrahim alaihissalam dijelaskannya kana lakum, ya. Ini kalau kita kaji ya satu persatu, ya, tidak akan cukup waktunya, ya. Bisa cukup 1 jam untuk membahas kedua ayat ini ya. Kalau kita benar-benar dalami satu persatu dari segi susunan, dari segi bolak-baliknya nama ya. Kenapa di ayat ini, ya, di ayat keempat surat Al-Mumtahanah uswatun hasanah dulu yang disebut, baru Nabi Ibrahim kemudian, ya, sedangkan di surat Al-Ahzab, ya, nama dulu baru uswatun hasanah. Dan di sini ada tambahan lam, ya. Kalau di sini nggak ada. Kenapa di sini pakai kanat, di sini pakai kana? Ini jadi sumber pertanyaan-pertanyaan bagi tadabbur kita, ya. Kembali lagi saya tegaskan bahwasannya kita nggak akan cukup kalau misalkan membahas ini semua. Tapi yang saya ingin coba gali pada kesempatan subuh hari ini, ya, adalah kata uswah, ya, uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah, insyaallah ya. Jadi biarkan ini menjadi PR bagi kita semua, minimal jadi ngeh juga atau penasaran, ini kenapa ya hikmahnya. Di ayat yang pertama uswatun hasanah fi Ibrahim, di ayat kedua Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah nikmatnya tadabbur itu, kadang nggak harus kita paham sekarang, ya. Tadabbur Al-Quran itu menariknya, ya, ketika kita mentadabburi Al-Quran itu kadang kita nggak harus paham sekarang, ya. Makanya saya sangat menganjurkan ayah bunda abang kakak itu kalau bisa punya buku khusus ya untuk tadabbur Al-Quran. Jadi jangan tercampur dengan materi kajian lain. Siapkan buku khusus untuk tadabbur Al-Quran, kemudian amati ya ayat-ayat demi ayat. Kadang-kadang saya kalau baca Quran, ini Al-Quran, kemudian di sini ada satu buku khusus ya untuk tadabbur Al-Quran. Kemudian nanti kalau misalkan dirasa ada sesuatu yang mengganjal setelah kita apakah baca terjemah ataukah ketika kita membacanya, penasaran nih, ini apa ya maksudnya? Tulis langsung di buku itu. Tulis aja ya. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya gitu ya. Tentang ini, tentang ini. Tulis saja. Dan kita tidak harus tahu pada saat itu. Ya. Karena tadabbur Al-Quran itu bisa jadi kita mendapatkan hikmahnya tuh 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, bahkan 10 tahun kemudian. Baru kita oh inilah maksud dari ya, sesuatu yang kita pelajari. Ya, tidak harus ngerti sekarang, tidak harus paham sekarang. Kalau kita tadabbur sendirian ya, bisa jadi nanti. Ya, bisa jadi nanti ya, mengertinya. Ya, karenanya memang inilah nikmatnya bersama Al-Quran. Wallahi demi Allah, seseorang yang
mulai mentadaburi Al-Quran, maka dia telah ya mendapatkan kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Dan dia telah mendapatkan cinta yang dia telah sebelumnya dia tidak dapatkan cinta itu. Dan wallahi hidup kita itu menjadi hidup yang baru ketika kita akhirnya mengetahui ayat-ayat yang kita ingin ketahui. Serasa ada kehidupan yang baru, serasa ada kenikmatan yang ya bertambah nikmatnya ketika kita semakin menyadari atau semakin tahu ya satu dari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Kadang kan ada kepuasan tersendiri ya, kenikmatan tersendiri. Oh, maksudnya seperti itu. Oh, maknanya seperti ini. Itu ada kepuasan tersendiri. Ya, dalam segi kaidah sainsnya, orang yang belajar Al-Qur'an itu ya akan terproduksi hormon endorfin ya. Sehingga bukan hanya Al-Qur'an, sebetulnya segala hal ya. Ketika kita ya, mempelajari satu hal, saya pernah kirim ya di grup bagaimana sel otak kita itu, sel-sel tubuh kita itu mengangkut hormon endorfin, ya, memikul hormon endorfin, ya, sehingga akhirnya ada kebahagiaan tersendiri. Itu sunatullahnya, itu fitrahnya sendiri, fitrahnya ya, sunatullahnya seorang yang belajar pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, apalagi Quran. Ketika kita mengkaji Al-Quran itu ada hikmah-hikmah tersendiri yang kita rasakan. Insyaallah tabarakallah ya. Allahu Akbar. Sehingga kita akan bertambah kebahagiaan lagi ya. Sehingga kalau kita kaji nanti sifat karakteristik orang-orang munafik dan orang-orang beriman, ya, di dalam akhir surat At-Taubah itu selalu dijelaskan ya bahwasannya ya wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ya, respon orang munafik dengan orang beriman ketika turun Al-Quran kepada mereka, mereka mengatakan, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu amanu imanan. Ketika turun Al-Quran ini, nah, kita bayangkan, ketika tadabbur Al-Quran ini, seakan-akan ayat Al-Quran ini turun hari ini. Bayangkannya gitu. Seakan-akan ayat Al-Quran ini turun kepada kita hari ini, seakan-akan ayat Al-Quran ini turun untuk kita. Itu lebih berasa, lebih ngefeel ya. Seakan-akan Al-Quran turun hari ini, dan seakan-akan Al-Quran ya turun untuk kita. Itu insya Allah lebih ngefeel lagi ya. Ya, lebih ngefeel lagi. Maka ketika kita menyadari Al-Quran yang kita pelajari hari ini, oh ternyata ada hikmahnya. Wa idza ma unzilat surah faminhum, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu bertanya, faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Emang bertambah iman kamu? Emang ngaruh bacaan Al-Quran itu? Faminkum siapa sih, kata orang-orang kafir itu? Ayyukum zadatu hadhihi imana, yang bertambah keimanannya. Fa'ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Ya Allahu Akbar. Ini karakteristik orang beriman itu. Fa'ammal ladina amanu fazadathum imanan. Ciri-ciri tadabbur yang benar itu, satu, zadathum imanan. Harus bertambah keimanan kita. Harus bertambah keyakinan kita kepada Allah. Itu ciri tadabbur itu ya. Tambah yakin enggak dengan Allah? Tambah cinta tidak dengan Allah? Tambah dekat tidak dengan Allah? Jangan sampai kita belajar tadabbur ya bertahun-tahun tapi tidak bertambah keimanan kita, tidak bertambah keyakinan kita, tidak bertambah ya amal soleh kita. Itu indikator tadabbur yang sukses itu. Satu, zadathum imanan. Yang kedua, harus apa? Wahum yastabshirun. Wahum yastabshirun. Ciri indikator orang yang tadabbur Al-Quran yang benar tadabburnya, insya Allah begitu ya, mereka akan yastabshirun.
bahagia. Bahagia. Nah, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Orang yang tadabbur itu akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Itu dua kata kerja atau dua hal yang harus kita dapatkan ketika tadabbur itu zadatum imanan wa hum yastabsyirun, dan harus bahagia. Ya. Surat At-Taubah ayat-ayat terakhir. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin summan sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Nah, lihat ya di sini surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Jadi saya itu kalau tadabbur biasanya nggak pakai slide atau tidak menyiapkan materi langsung begitu ya. Karena memang untuk tadabbur itu ya, kita akan sesuai dengan maknanya ya. Dabbaro yudabbiru, mencari ayat hingga ke ujung. Ya, mencari ayat hingga ke ujung. Ya. Sebentar, kita lihat di sini. Ini ya. Surat At-Taubah ayat 124. Ciri-ciri tadabbur yang sukses itu ya, fazadathum imanan, bertambah keimanannya dan bahagia. Nah, surat At-Taubah ayat 124. Beda dengan orang yang nggak pernah tadabbur, orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran dengan mentadaburinya, karena nanti indikator orang yang beriman itu afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kalau orang yang tidak tadabbur Al-Quran, kata Al-Quran sendiri, di dalam hatinya ada gembok, ya, di dalam hatinya ada gembok sehingga ya mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Kalau karena hatinya sudah terkunci, hatinya sudah tergembok, akhirnya hati itu akan sakit. Hati ini akan sakit. Wa ammalladzina fi qulubihim marad. Dan adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Bertambah rijsan penyakitnya ila rijsihim, dari penyakit yang satu ke penyakit yang satunya lagi. Ya. Rijsan ila rijsihim, bahasanya tuh jadi komplikasi ya. Komplikasi penyakit hati. Ya, orang beriman ketika membaca Al-Quran akan bahagia dan bertambah imannya. Kalau orang munafik semakin jauh dari Al-Quran, hatinya terkunci dan menjadi sakit, ya, dan bertambah kesakitannya. Ya, tambah tadi iri, dengki, penyakit hati, ria, sum'ah, ujub, dengki, banyak gitu ya. Rijsan ila rijsihim. Sehingga kalau kita mengkaji betul-betul mendalami tadabbur Al-Quran, misalkan kemarin kita bahas surat Al-Kautsar ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Dari tadabbur itu kita menyadari bahwasannya jangan sampai kita menyakiti orang beriman, jangan sampai kita menyakiti ya Rasulullah SAW ya, dan orang-orang yang salih. Insya Allah nggak akan tuh ada yang namanya tadi zalim terhadap kaum muslimin atau zalim terhadap orang beriman kalau pemahamannya benar. Ya, tapi kan kalau tidak dikaji, kita nggak selama-lamanya nggak akan paham gitu. Oleh karenanya di sini di ayat ini fazadatum rijsan ila rijsihim, dan yang paling mengerikan adalah wa matu wa hum kafir. Mereka diwafatkan, dimatikan dalam keadaan kafir. Ya, dimatikan dalam keadaan kafir. Kemudian, nah di sini bedanya ya orang-orang munafik itu, wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'dhin hal yarakum min ahadin summan sarafuhu. Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Summan. Ini yang harus kita khawatirkan ketika kita akhirnya insaraf. Ya. Insarifu, berpaling dari Al-Quran itu, maka kalau kita sudah berpaling dari Al-Quran, tadi tidak mau mendalami, menghayati ayat-ayat Allah, yang kita khawatirkan adalah ketika Al-Quran turun kepada kita, namun kita tidak mau memperhatikannya, sarafallahu qulubahum. Sarafallahu qulubahum. Allah akan memalingkan hati mereka.
Allah akan memindahkan atau memalingkan hati mereka, perhatiannya bukan ke Quran lagi, tapi dipalingkan sama Allah ke hal-hal yang nggak ada kaitannya dengan Al-Quran, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang nggak ada esensinya, hal yang akhirnya ya tidak ada manfaatnya, suraf Allah, disibukkan sama Allah. Kenapa seseorang itu bisa disibukkan oleh Allah, dipalingkan hatinya? Bi'annahum qaumul la yafqahun, karena mereka itu adalah orang yang tidak memahami. Karena mereka tidak paham, tidak memahami. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi tadi indikator tadabbur Al-Qur'an yang sukses sedikit ya. Kita bahas bahwasannya orang yang tadabbur Al-Qur'an itu harus punya dua ini. Ayah bunda evaluasi. Di dalam kehidupan kita ketika tadabbur Al-Qur'an ini sudah bertambah iman kita dan sudah bahagiakah? Tambah iman itu artinya tambah yakin ya dengan ayat Allah. Ya, tambah keimanan itu kita semakin yakin, oh shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala maha benar Allah dengan Al-Qur'annya yang agung. Baik ya. Jadi kemana-mana ya. Kita akan bahas tadi dari dua ayat ini. Jadi nggak perlu ngerti sekarang, catat saja dulu. Ya, nanti Allah yang akan memberikan penjelasannya kepada kita. Ya, kalau tadabbur itu. Jadi dibaca mushaf nanti. Syaratnya tadabbur juga harus melihat mushaf. Ya, kecuali ayah bunda sudah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran 30 juz enak. Ya, kita lagi di jalan misalkan memikirkan satu ayat bisa ya nyari-nyari ayatnya. Tapi kalau kita belum bisa hafal Al-Quran, berarti sediakan mushaf Al-Quran, ya pelajari Al-Quran misalkan sehari satu halaman, kemudian apa ya, kemudian akhirnya kita cari kemudian apa ya hikmahnya, saya nggak ngerti di sini, tulis. Ya, wallahi dalam satu halaman bisa jadi mungkin ada 12 poin, ada 5 poin, ada 4 poin, sekian poin yang kita nggak ngerti, tulis aja. Nah, syukur-syukur kalau ada yang bisa kita tanyakan, guru-guru kita, asatidz kita, tanyakan saja. Nah, saking kita penasarannya ya, tanyakan aja. Ustadz, misalkan ini maknanya itu seperti apa ya? Ya, hikmahnya apa ya? Tanyakan saja. Insya Allah kalau kita punya guru-guru yang solih, yang dekat dengan Al-Quran, mereka akan menjelaskan. Dan itu pun yang terjadi sama saya. Saya pun sering kayak gitu ya. Kalau ada dikira sesuatu yang mengganjal itu, saya tanyain ke guru-guru Quran saya, Ustadz ini maknanya apa? Kenapa di ayat ini seperti ini dan sebagainya? Ya, alhamdulillah. Dan ketika dapat satu ya ayat yang kita pahami, ya stabsyirun, bahagia, gembira. Ya, wallahi kata Rasulullah SAW, satu ayat yang kamu pelajari kemudian kamu pahami maknanya, maka setara dengan unta merah. Ya. Ya, seseorang itu pergi kata Nabi SAW pagi hari kemudian ke pasar, ke masjid, kemudian mengkaji Al-Quran, itu seakan-akan dia pergi ke pasar buton ya. Kemudian pulang ia membawa satu ekor unta merah. Satu ekor unta merah itu harganya sangat mahal, miliaran. Ya, kalau sekarang unta merah itu kan kendaraan paling prestis ya bagi orang Arab. Sekarang katakan mobil yang paling mahal mobil apa? Nah, itulah unta merah. Karena unta merah pada zaman Nabi adalah harta yang paling mahal pada saat itu dan nilainya bisa miliaran. Satu ayat Al-Qur'an yang kita pahami. Bagaimana dengan 2 ayat? Bagaimana dengan 3 ayat? Bagaimana 4 ayat? Yastabsyirun, berbahagialah kita. Allahu Akbar. Nah, kita akan pelajari di ayat atau di kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Ini memang ilmu Al-Qur'an itu sangatlah luas ya. Ya, ilmu Al-Qur'an itu sangat luas sehingga kalau kita mau menjadi ahli tafsir ya, itu perlu perjuangan yang sangat luar biasa, perlu pendalaman yang sangat luar biasa ya. Ya. Contoh ya, ada satu keilmuan yang dulu pernah kita bahas sedikit, ya pernah kita kupas ketika kita mentadabburi Quran surat Yasin ya waktu itu, kita pernah mentadabburi Al-Quran surat Yasin dengan pendekatan kiroah ya, yang ikutan kelas tadabbur Yasin waktu itu ya, kita pernah membahas surat Yasin dari sudut pandang 10 kiroah yang bersumber dari Nabi, itu kan banyak sekali akhirnya hikmah yang bisa kita bedah.
Contoh ya, kita akan pelajari pada kesempatan pagi hari ini kata uswatun hasanah dari sudut pandang ilmu kiroah. Jadi uswatun hasanah ya. Jadi di sini pakai alifnya, hamzahnya didomahkan ya dengan u ya, uswah ya, uswah. Ternyata di ayat ini kita bisa nemukan lagi kiroah riwayat yang lain. Jadi Quran itu yang kita tahu kan sekarang riwayat Imam Hafiz an Asim yang kita baca di Indonesia itu Hafiz an Asim. Di belahan bumi yang lain ada yang menggunakan riwayat yang lain. Imam Qalun an-Nafi ya, Imam Warash ya, kemudian ada Imam uh, Hamzah, Imam Al-Kisai, Imam Susi ya, Imam Duri dan seterusnya banyak. Dan itu bersumber dari Nabi. Jadi Quran ini yang kita tahu ini hanya satu riwayat. Yang kita baca hari ini hanya satu riwayat. Sedangkan ada sekitar berapa 9 riwayat lagi dengan torikohnya yang berbeda-beda. Ya. Contoh misalkan ketika kita ngaji surat Al-Fatihah, ya ada yang membaca misalkan sahabat kita dari negara yang lain, biasanya kita baca Maliki Yaumiddin. Di riwayat yang lain itu dibaca Maliki Yaumiddin. Iya, Maliki Yaumiddin. Ketika dibaca Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, itu riwayat kita. Di riwayat yang lain Ihdinas siratal mustaqim, zirata. Bisa juga dibaca Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Ya, ada sod dibaca sod, ada dibaca sin, ada dibaca antara sod dengan zai, zirata. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, bisa juga dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, beda nanti. Nah, kita akan bahas ayat ini dari aspek kiroahnya. Ya, tadabbur Quran dari aspek kiroahnya. Kata uswatun hasanah ini bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun. Iswatun hasanatun. Bisa dibaca uswah, bisa dibaca is. Nah, bedanya apa uswah dengan iswah? Sehingga kalau kita baca surat Ibrahim, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bisa juga dibaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Di dalam Quran surat ini Al-Ahzab, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Qad kanat lakum iswatun hasanatun fi Ibrahim. Apa bedanya uswah dengan iswah? Dari ragam kiroat ini kita dapat penafsiran yang berbeda. Tafsirnya akhirnya jadi luas. Allahu Akbar. Kalau disebut kata uswatun, itu bermakna Rasulullah SAW adalah teladan secara global yang besar-besar ya, yang terlihat ya dengan nyata, itu namanya uswah. Nah, jadi teladan secara global ya, secara global, secara besar, hal-hal yang besar, hal-hal yang terlihat, bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai misalkan penguasa, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala rumah tangga, keluarga, dan sebagainya, yang terlihatnya besar, uswah.
Sehingga iswatun, kalau disebut sebagai iswatun, itu mulai masuk yang lokal atau spesifik, ya. Atau yang kecil-kecil, Maka iswah itu adalah kepingan-kepingan kaca yang ketika kaca itu apa namanya jatuh, tep gitu ya. Ketika pecah, cereng, kemudian kan terpecah-pecah gitu kan kaca itu sampai ada yang bagian-bagian terkecil, titik-titik gitu kan. Pecahan-pecahan kaca itu namanya iswah namanya. Ya, kalau bahasa ininya apa ya, yang kaca yang pecah kan suka ada itu yang bagian kecil-kecil yang titik-titik ya, kacanya nggak kelihatan. Itu namanya iswah, kepingan-kepingan kecil. Artinya apa? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya Nabi Muhammad ya dan Nabi Ibrahim adalah teladan yang dari segi hal besar bisa diambil, sekaligus hal-hal yang kecil sekali itu bisa diambil juga teladannya. Yang remeh-temeh ya. Bagaimana nanti misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepingan-kepingan ya, serpihan-serpihan gitu. Ya. Rasulullah bagaimana memperlakukan misalkan seorang anak kecil ya, seorang anak kecil gimana memperhatikan, bahkan selevel anak kecil saja yang sederhana ya, itu diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mengambil teladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal terbesar sekali sampai yang paling remeh-temeh saja ya, itu selalu ada pelajaran dan inspirasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kita akan juga bahas bagaimana potret keluarga Nabi Ibrahim besok insya Allah gitu ya. Ketika Nabi Ibrahim pun akhirnya dari segi menyajikan makanan saja itu ada ilmunya ya dari Nabi Ibrahim ya, men-serve makanan ya. Allahu Akbar. Hal remeh-temeh menjamu tamu itu nanti kita akan bahas insya Allah besok ya. Bagaimana Nabi menyajikan makanan kepada tamunya, bagaimana Nabi Ibrahim ya menyodorkan makanan di dalam Quran itu ada ilmunya. Plus kita sebagai orang tua, sebagai istri ya, menyajikan makanan kepada suami ternyata ada ilmunya ya, sehingga nanti insya Allah besok kita akan bahas. Nah, hal-hal sederhana itu, hal-hal yang kecil itu ternyata ya para nabi itu tidak sepelekan ya, tidak sepelekan. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika keluar rumah ada doanya, ketika minum ada doanya, duduk ada doanya, berbaring ada doanya kan, masuk kamar mandi ada doanya, mandi ada doanya, dan sebagainya, selalu diiringi dengan doa, karena memang begitulah ya, dalam frase-frase kecil dalam kehidupan kita, dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kita, kita namanya butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga fase kecil-kecil itu ya justru tidak terlupakan begitu. Ya, Allahu Akbar. Iswatun hasanatun. Ya, sehingga kita hari ini akan belajar spesifiknya tentang bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, karena kita sedang berada di hari-hari terbaik ini ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10, terlebih kita persiapan menuju tanggal 9 Arafah untuk nanti berdoa. Supaya nanti jangan sampai ada istilah orang tuh seringkali kehabisan stok doa di hari Arafah. Allahu Akbar. Ya, seringkali ada ya, ketika saya pernah ya dapat kisah, kita kumpul di majelis bareng gitu ya di hari Arafah berdoa. Terus ada orang yang bilang ke saya, Ustaz, doa apa lagi Ustaz? Ini doa apa lagi ya? Bukan hanya ini ya, bukan hanya apa namanya, ya, ada pengalaman menarik gitu kan. Ada seseorang ketika masuk ke raudhah gitu kan, ya sudah raudhah, kemudian dia berdoa. Setelah berdoa baru berapa saat dia langsung nanya lagi, Ustaz, ini harus doa apa lagi? Ini harus apa lagi? Doa apa lagi gitu kan, di depan Ka'bah, di raudhah ya, raudhah terbatas tempatnya itu hanya berapa menit, dia udah bingung. Ustaz, saya harus minta apa lagi? Doa apa lagi ya? Doa sebanyak-banyaknya. Allah Akbar. Termasuk banyak jemaah haji kita ya di Arafah itu kan momennya ba'da zuhur sampai nanti sebelum maghrib ya. Ba'da zuhur sampai sebelum maghrib itu berdoa, banyak itu orang Indonesia atau jemaah Indonesia yang sudah kebingungan, kehabisan stok doanya. Akhirnya ngapain? Akhirnya tidur gitu kan. Doanya dikit. Padahal itu momen yang sangat mustajab sekali. Nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya berdoa gitu, itu sangat sayang sekali.
Banyak orang yang juga ketika melihat Ka'bah, ya doanya ala kadarnya, dan nggak bisa berdoa, ya, nggak bisa memanfaatkan. Ya, doa-doa itu di waktu mustajab. Ya, kita hari ini pelajari begitu. Ya, sehingga nanti bulan tanggal 9 Arafah, ibaratnya kita nggak kehabisan stok doa, atau kita nggak bingung doa apa. Itu lebih parah lagi, ada orang yang ditanya, ayo silakan doa. Mau doa apa, minta doa apa? Dia bilang, saya bingung Ustadz, mau doa apa ya gitu ya. Kayaknya saya nggak ada permintaan. Allah Akbar, nggak ada permintaan, nggak ada doa. Nah, kita akan pelajari dari sisi bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Apa sih prioritasnya gitu ya untuk berdoa itu, kita akan bahas ya. Dan kenapa harus meneladani Nabi Ibrahim? Pertama, Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanatun. Ya, uswah terbaik selain Rasulullah. Kalau Rasulullah, udahlah kita nggak usah tanya lagi, yaitu pasti kita mengambil teladan dari Nabi. Tapi yang sering kita lupa adalah mengambil teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulaika alladziina hadahumullah, ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Kenapa kita harus meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam berdoa? Bagaimana para Nabi itu berdoa? Karena ulaika alladziina hadallah, mereka itulah yang diberikan hidayah oleh Allah. Fabi hudahu muqtadi. Maka dengan hidayah itu iktadihi, ya, ikutilah, ya, ya, ikutilah, ya. Nah, fabi hudahu muqtadi. Ya. Maka ya, Fabi hudahu muqtadi ini menjadi dalil bahwasannya kalau kita itu berdoa, ya, doa yang paling terbaik, ya, standar pertama doa yang paling baik itu yang pertama adalah doa dari sumbernya dari Al-Qur'an, ya, sumbernya dari para nabi terdahulu. Ikuti dulu doa itu. Jadi kalau kita lihat ya, tingkatan dari doa itu, ya, tingkatan dari doa, tingkatan dari doa itu yang pertama adalah doa yang bersumber dari Al-Qur'an, nanti bisa sumbernya juga para nabi kan. Di dalam Al-Qur'an banyak doa-doa para nabi. Yang kedua adalah dari hadis, ya. Dari hadis Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga baru dari asar. Asar itu dari sahabat atau tabi'in dan seterusnya. Jadi prioritaskan ini dulu, 3 hal ini dulu, terutama doa yang berkaitan dengan di dalam Al-Quran, ya. Prioritaskan itu dulu. Ya, banyak sekali doa-doa yang bagus, doa yang indah, ya, yang dibuat oleh ulama kita. Tapi kalau kita misalkan belum selesai berdoa yang dari Qurannya itu sendiri dan dari hadisnya, lakukan dulu yang Quran dan hadis, baru bisa kita laksanakan doa-doa yang lain. Ya, doa-doa yang lain. Ya, gitu ya. Kenapa? Karena ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka itulah para nabi itu yang mendapatkan hidayah. Fabihudahu muqtadi, ikutilah cara mereka, ikutilah doa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita hari ini akan belajar mengikuti doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Gimana sih Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa, ya? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa untuk dirinya sendiri. Ya, Nabi Ibrahim, sama ya, satu, doa untuk diri sendiri. Doa untuk diri sendiri. Jadi mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Ya. Ustadz, kok egois ya kita? Enggak egois. Tidak egois. Karena kita butuh, ya, doa-doa itu. Jadi jangan sampai, ya, kita mendoakan orang lain boleh, ya, nanti ada bab tersendiri, bab khusus, tapi kita jangan mendoakan diri kita sendiri, ya. Dan nanti kita lihat, ya, bagaimana Al-Quran itu selalu mengajarkan diri dulu baru orang lain, diri dulu baru orang lain, diri dulu baru orang lain, ya, bukan mengajarkan keegoisan, bukan,
Tapi sekali lagi, kita sendirilah yang membutuhkan doa untuk diri kita sendiri. Nah, kalau sekarang tuh bahasa-bahasanya tuh bahasa self love gitu ya, bahasa mencintai diri sendiri ya, bahasa developmentnya, pengembangan dirinya itu kan, konsep mencintai diri sendiri udah diajarin dari doa ya, yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Dan kita kadang-kadang jadi FOMO, ikut-ikutan gitu kan. Oh, saya harus mencintai diri sendiri, saya harus, itu udah ada dari dulu konsepnya dalam Islam, di mana kita menyayangi diri kita sendiri dengan doa, ya, doa untuk diri kita sendiri. Jadi telat ya, konsep-konsep yang baru hadir sekarang atau baru muncul hari-hari ini, sebetulnya 1400 tahun yang lalu udah dibahas di dalam Al-Quran. Ya. Oke, kita lihat ya, di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 35, ketika Nabi Ibrahim berdoa agar dirinya terlepas dari kesyirikan, Quran surat Ibrahim ayat 35. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nih, ini doa Nabi Ibrahim. Wajnubni, di sini ada kalimat wajnubni. Ini konsep pertama ya. Berdoa untuk diri sendiri dulu, baru orang lain. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada aminan, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya, baladan aminan. Balada amin. Ya Allah, ingatlah ya kami ketika Ibrahim berdoa, jadikanlah negeri ini al-balada aminan. Negeri ini ya, menjadi negeri yang aman, yaitu Mekah ya. Wajnubni, di sini ada kalimat wajnubni. Wajnubni. Wajnubni, dan jauhkanlah aku. Konsep doa untuk siapa? Diri sendiri. Minta dijauhkan dari kesyirikan. Ini teladan dari Nabi Ibrahim. Meminta dijauhkan dari kesyirikan. Dirinya dulu ya, diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya. Baru setelah aku wajnubni, baru nih wabaniya. Ya, wabaniya. Baru setelahnya keturunan. Ya, setelahnya keturunan. Kenapa Ustadz harus doain diri sendiri? Karena kita lah yang mampu ya mengontrol diri kita sendiri. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi nanti tidak ada asar. Asar itu mendahulukan orang lain dalam hal ibadah. Kalau ibadah itu harus tanda petik ya. Ibadah itu harus egois gitu. Nggak bisa kita mendahulukan orang lain. Dalam segi ibadah nggak boleh kita mendahulukan orang lain. Tidak boleh asar. Asar itu dalam bab yang lain itu boleh, bahkan dianjurkan, ditekankan. Tapi kalau hal ibadah nggak boleh. Ya, ada asar untuk diri sendiri, untuk orang lain ya, dalam hal ibadah. Contoh misalkan sholat berjamaah, ya, laki-laki misalkan sholat berjamaah, ini yang sering terjadi ya pada kasus laki-laki ketika sholat berjamaah, seringkali misalkan ada saf sholat yang kosong di depan kita, dan kita tahu bahwasannya setiap sholat saf yang paling depan itu
pahalanya lebih besar, lebih tinggi gitu kan dibandingkan saf-saf belakang. Belakang. Suatu ketika misalkan ada saf kosong di hadapan kita. Nah, seringkali akhirnya laki-laki itu saling memajukan gitu ya. Saling mempersilahkan, silakan Pak, silakan ini kosong, maju aja sendiri gitu ya. Maju. Berarti dia telah kehilangan pahala yang besar. Dalam bab itu kita tidak boleh asal. Kita harus yang langsung mengambil peluang itu. Oh, ini kosong, saya harus ambil. Ya, jangan sampai keduluan orang lain. Nah, dalam bab beribadah seperti itu. Ya, kita harus tamak ya dalam bab beribadah. Ya, asar namanya. Ya, tidak boleh asar dalam hal ibadah. Ya, itu pertama. Robbi ja'al hadzal balada aminan. Di sini juga ada hal menarik. Nah, di sini ada tambahan alif lam al balada. Ya, nanti ayah bunda kalau menemukan doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ya, itu ada juga doanya seperti ini, tapi wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan aminan. Enggak ada alif lamnya. Nah, kenapa di sini ada alif lam, di sana enggak ada alif lam? Ada hikmah lagi. Ada hikmah lagi. Jadi nggak akan kita bahas di sini ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya insya Allah. Tambah alif lam aja, jadi maknanya dalam. Ya, ini jadi PR nih, PR kedua ya. Oke, wajadubni wabani ya anak budal asnaf. Lihat lagi misalkan di dalam doa yang lain, Rabbik firli wali walidayya. Ya, banyak nih. Qala rabbik firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Musa alaihissalam untuk Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Ya, di sini. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah aku ya. Rabbighfirli. Sebentar. Rabbighfir yang spesifik ya supaya lebih spesifik. Rabbighfirli wali akhi. Doa Nabi Musa alaihissalam kepada dan doa Nabi Musa kepada Nabi Harun. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam surat Shad ayat 35, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh pun berdoa, Rabbighfirli wali walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidid dhalimina illa tabara. Perhatikan. Ketika para nabi itu berdoa, para nabi itu meminta untuk dirinya sendiri, baru untuk orang lain. Dan nanti juga Nabi Ibrahim meminta ya, bab sholat, meminta dulu untuk dirinya sendiri. Robbi ja'alni muqimas sholat. Nanti kita lihat dalam bentukan Robbi ja'alni. Nah ini ya. Robbik firli, ini doanya Nabi Musa. Ini Nabi Musa, surat Al-A'raf. Ini Nabi Ayub, surat Shad. Nabi Sulaiman. Afwan. Nabi Sulaiman. Dan ini Nabi Nuh alaihissalam. Selalu yang digunakan adalah Robbik firli. Setelah dirinya baru nih Nabi Nuh alaihissalam, Robbik firli wali walidayya, untuk orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'minan, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahmu ya. Kemudian walil mu'minin, untuk orang beriman, wal mu'minat, dan orang yang mukminat ya, orang yang mukmin yang beriman. Dimensinya dimulai dari diri dulu. Kalau diri insya Allah sudah baik, insya Allah bisa memberikan manfaat untuk orang lain kan gitu ya.
Kalau dirinya sudah islahul fardi, islah dirinya sendiri sudah solih, insya Allah ya bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, sekarang gimana caranya? Kita mengajak orang lain solih kalau diri sendiri pun kita belum, misalkan belum solih. Makanya nanti kita lihat ya di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jagalah diri kalian sendiri dulu. Wa ahlikum, baru keluarga kalian. Kalau seseorang aja dirinya sendiri tidak bisa terhindar dari azab, bagaimana dia bisa melindungi keluarganya? Ya, itu konsep doa untuk diri sendiri. Perbanyak doa untuk diri sendiri, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus spesifik doa untuk diri sendiri, ya, banyakin. Ya, banyakin ya, stok doa untuk diri sendiri. Ya. Ini aja udah dapat 3 nih. Stok doa untuk diri sendiri ya. Iya, Rabbi firli wali akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin, itu 1. 2, Rabbi firli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. 3, 2 ya. Rabbi firli wali walidayya ya waliman dakhala baiti ya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidi dhalimina illa tabara. Udah 3. Nah, perbanyak stok doa dalam Al-Qur'an untuk diri sendiri ya. Contoh lagi, nah, Robbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku, ij'alni muqimas shalah, orang yang selalu mendirikan doa, mendirikan salat, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, dan Allah, ya Allah engkaulah yang menerima doa. Ya. Nah, sedikit kita bahas juga ya. Ini menarik untuk kita pahami Quran surat Ibrahim ayat 40 ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta dirinya sendiri untuk salat. Perhatikan. Robbi ja'alni, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ini doa agar kita dan anak keturunan kita dijadikan orang yang mukim dalam sholat, bab sholat ya. Kalau kita menemukan anak-anak susah, sulit, itu Ustaz dinasehati bab doa ini, bab sholat ini, nah, baca doa ini. Baca doa ini. Ya, kalau kita ada anggota keluarga yang agak-agak sulit ya untuk melaksanakan sholat, anak keturunan, cucu, dan sebagainya, baca doa ini. Insya Allah, Allah akan berikan jalan keluar atau solusi dari berbagai macam permasalahan kita, wabil khusus masalah sholat. Ya, gitu ya. Di sini ada kalimat Robbi ja'alni, Robbi ja'alni. Dan para nabi itu berdoa selalu menggunakan redaksi Rob, ya, redaksi Robbi, ya, redaksi Rob, ya, Robbi menandakan sebuah hubungan yang dekat, ya, sebuah hubungan yang istimewa, sehingga Rob ini memiliki 5 makna, ya, 5 makna. Jadi kalau kita berdoa dengan kalimat Rob, kita sudah mencakup 5 nama Allah, 5 sifat Allah, Al-Mun'im, Al-Murabbi, ya, Al-Qayyim, ya, kemudian adalah Al-Mudabbir, ya, Al-Malik, ya, 5 asma Allah ini sudah langsung include di dalamnya ketika kita menyebutkan kata Robbi. Sekarang ada kalimat ij'alni, ini menarik ya. Ya. Kalau sudah kata ja'ala, ya, ini makna dasarnya, di kata ij'alni ini makna dasarnya berasal dari kata ja'ala. Ja'ala. Di sini ada kalimat jadikanlah, kan. Jadikan. Kalau sudah kita berdoa dengan ja'ala, ya, kata dasarnya ja'ala, menjadikan atau jadikanlah. Ya. Perhatikan bahwasannya kalau sudah disebutkannya dimensionnya kata ja'ala, berarti di situ harus ada apa? Harus ada ikhtiar yang maksimal dari diri kita. Jadi Allah akan ngasih, tapi ngasihnya itu berdasarkan ikhtiar kita, kesungguhan kita. Bergerak enggak kita untuk sholat ini? Kalau kitanya nggak sungguh-sungguh untuk sholat, itu berat. Kita minta,
anak kita jadi orang yang rajin sholat, kitanya sendiri ada perhatian nggak kepada sholat itu? Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Robbij'alni, ya Allah, jadikan aku dulu nih, kebab sholat benerin dulu. Kita sebagai orang tua nih, seringkali nyuruh kepada anak, ayo sholat, 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 gitu. Tapi sendirinya itu nggak benar gitu bab sholatnya. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, ija'ani. Nabi Ibrahim sangat menyadari bahwasannya sholat anak-anak itu tergantung dari siapa? Dari orang tuanya, perhatian tidak terhadap masalah sholat. Nah, dan di sini ada kata ja'ala. Ja'ala berarti apa? Harus menunjukkan ikhtiar dulu. Ikhtiar, kesungguhan. Ya, sungguh-sungguh ya. Kalau dia sudah sungguh-sungguh, ya, menunjukkan gerak, Allah akan kasih. Tapi kalau dia diam aja, ya, dia yang nggak mau sholat, ya dia juga nggak sungguh-sungguh, yang akan dikasih. Hanya sekedar doa, ya Allah semoga anakku nanti jadi ahli sholat, ya sholatnya nggak bolong-bolong, tapi dia sendiri bolong-bolong, nggak bisa. Konsepnya adalah ija'alni, jadikanlah diri sendiri dulu, baru keluarga, bab sholat ya. Sehingga kalimatnya Robbi ij'alni muqimah sholat. Kita dulu nih yang harus mukim dalam sholat, dalam artian perhatian terhadap sholat. Kan bisa aja doanya Robbi ij'alni wa min dzurriyyati muqimah sholat, gitu kan? Susunannya itu. Tapi di sini susunannya muqimah sholat dulu. Kamu sendiri yang beresin dulu sholatnya. Kamu sendiri yang perhatian dulu terhadap bab sholat, baru ya minta anak dijadikan orang yang mendirikan sholat juga. Kenapa? Karena perbaikan anak itu ada pada orang tua. Perbaikan islahul walad, ya, islahul aulad, perbaikan anak ada pada orang tua, perbaikan keluarga ada pada suami. Ada pada suami. Sehingga kata Ibnu Qayyim ya, dalam sebuah bukunya, beliau menulis ya, kasir, betapa banyak kerusakan yang terjadi pada hari ini itu sumbernya adalah di ayah, ya, di ayah. Ayah yang rusak biasanya akan menghasilkan anak yang rusak. Nauzubillah min dzalik. Baik ya, Rabbij'alni muqimah sholati wa min dzurriyyati. Ya, diri sendiri baru orang lain. Ya, doa yang pakai waja'alna, ya, waja'alna lil muttaqina imama, gitu kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Ini doa agar anak-anak kita soleh kan? Di situ ada kalimat waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang beriman itu sebagai, bagi orang yang bertakwa itu sebagai imam. Ada apa? Ada effort di situ. Nah, gitu ya. Ada effort yang harus ditunjukkan kalau kita memang benar-benar layak menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doa pakai waja'alna apa lagi? Meminta Al-Quran. Meminta Al-Quran pun ya dengan waja'alna. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura waj'alhu lana, ya Allah jadikanlah kami Al-Quran itu sebagai imaman wa hudan wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna waj'alhu lana warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana. Tadi ada kata ja'ala. Meminta Quran dengan kata ja'ala artinya apa? Tunjukkan effort kita. Karena Quran itu nggak mungkin dikasih. Bisa. Quran itu bisa dikasih ke siapapun gitu ya. Allah kasih tanpa sebab ke siapapun. Tapi itu case-nya itu sekian banding sekian lah gitu. Persenannya itu 0,0 sekian persen dibandingkan orang yang sungguh-sungguh meraih atau menjemput pahala Al-Quran. Ada memang. Ada orang-orang yang dikasih Quran gitu ya, secara langsung dari Al-Quran. Tapi kebanyakan, mayoritasnya, presentasi yang besarnya, orang itu harus bersungguh-sungguh dulu ya, untuk mengkaji Al-Quran, baru nanti dia dapat hidayah Al-Quran itu sendiri. Wa kama qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Qutb ya di dalam tafsirnya Muqaddimah fi Zilalil Quran, bahwasanya kenikmatan Al-Quran itu hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah berjuang mati-matian untuk Al-Quran. Baru kita bisa merasakan nikmatnya. Ya, nikmatnya Al-Quran kalau sudah maksimal ikhtiar untuk menjemput Al-Quran. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua,
Baru setelah kedua, ya, doa untuk diri. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarga. Nah, nanti ayah bunda bisa di hari Arafah setelah doa untuk diri sendirinya selesai. Yang kedua, doa untuk keluarga. Doa untuk keluarga. Ya, doa untuk keluarga. Kita lihat dalam Quran surat Al-An'am ya ayat 74. Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ya, ini doa untuk apa? Untuk keluarganya. Nabi Ibrahim itu sangat cinta terhadap ayahnya. Ya. Nabi Ibrahim itu sangat mencintai ayahnya. Sampai Nabi Ibrahim nanti juga ini ada babnya, bab dakwah ke keluarga berarti ya. Berarti dari sudut pandang dakwah ke keluarga, bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada keluarga itu dibahas ya. Bisa jadi satu bahan materi kajian ya. Tapi perhatikan, Nabi Ibrahim punya konsentrasi kepada ayahnya. Wa idh qala Ibrahim rabbi Ibrahim li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, Azar, wahai ayahku, apakah engkau akan menyembah berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Ini arak, sesungguhnya aku melihat engkau, wa qaumaka, dan kaummu fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ya, dalam kesesatan yang nyata. Peduli Nabi Ibrahim terhadap keluarganya. Ya. Kita lihat juga nanti di dalam akhir surat Maryam, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman. Perhatikan. An yamassaka, ya. Surat Maryam ayat 45. Surat Maryam ayat 45. Maryam ayat 45. Maryam ayat 45. Nah, perhatikan. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Qala arghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam yantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaihi. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ya, ini kalimat dakwah ya, kalimat dakwah kepada Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, perhatikan di ayat ini, mulainya dari ayat 41. Nanti ayah mudah bisa tadabburi di rumah ya. Quran surat Maryam ayat 41, betapa lembutnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ingatlah, sebutkanlah, kisahkanlah kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu, wahai Muhammad. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang siddiqan nabiyya, mencintai kebenaran.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Dan ingatlah ya ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Perhatikan Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yang jelas-jelas pelaku kemusyrikan, tapi kalimatnya indah. Ya abati, ya abati. Ya abati itu adalah panggilan hormat dari seorang anak kepada ayahnya yang sangat mencintai ayahnya. Sehingga kita lihat nanti kalimat ya abati pun dikeluarkan oleh Yusuf kepada Ya'qub alaihissalam. Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'qub dalam Quran surat Yusuf. Wajar tidak Nabi Yusuf mengatakan ya abati kepada ayahnya yang merupakan seorang nabi? Berbuat baik, panggilan cinta, panggilan sayang kepada ayahnya yang seorang nabi. Wajar saja. Karena Nabi Yusuf alaihissalam mendoakan ayahnya, memanggil ayahnya. Nabi Yakub udah jelas. Ini Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada ayahnya yang mana ayahnya adalah penyembah berhala. Perhatikan panggilan sayang terhadap ayahnya gimana? Ya abati, Allahu Akbar. Oh, ini nanti dalam testimoni kisah Nabi Ibrahim, Allah memberikan Nabi Ibrahim itu gelar Inna Ibrahim la awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah sosok yang sangat lembut, yang sangat lemah lembut sekali, sehingga mengatakan kepada ayahnya yang sudah jelas-jelas bermaksiat pun gitu ya, dengan panggilan hormat, panggilan ta'zim, panggilan sayang, ya abadi, ayahku yang aku cintai, lima ta'budu, kenapa engkau menyembah ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Allahu Akbar. Panggilannya ya abadi. Maka terlalu naif ya kalau ada seseorang, misalkan dia baru belajar satu dua hal, kemudian menganggap orang tuanya melakukan sebuah bid'ah yang sangat besar, sehingga dia katakan, ayah ini bid'ah, ayah ini tidak boleh, ya ayah ini adalah hal yang haram. Dia mengatakan kalimat, niatnya bagus, niatnya berdakwah untuk keluarga, meluruskan yang salah dalam keluarganya, tapi dia kalau sampai mengatakan, ayah ini bid'ah, ya dengan bahasa yang sangat tinggi, kata para ulama, ketahuilah, nah, kamu telah mengatakan atau berdakwah membid'ahkan ayahmu sendiri, yang mana kamu pun bisa berbicara atas wasilahnya. Ya, atas wasilahnya. Jadi kalaulah kita berbeda pandangan dengan orang tua kita, katakanlah orang tua kita masih melakukan kebid'ahan ya menurut kita, sesuatu yang nggak sesuai dengan syariat dan sebagainya, tidak pantas dan tidak layak lisan kita ini ya mencaci maki orang tua kita. Tetap harus perhatikan Nabi Ibrahim, ayahnya musyrik, tapi dia tetap menghormat terhadap ayahnya dengan kalimat ya abati. Ya abati. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati. Ayat 43-nya. Ya abati. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ini sungguh telah sampai kepadaku, qad ja'ani minal ilmi, telah sampai kepadaku sebagian ilmu, malam ya'tika, ilmu yang tidak diberikan kepada engkau, fattabi'ni, ikutilah aku, ahdika siratan sawiyya, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan,
Inna syaitani kana lirrahmani asiya. Ya abati, wahai ayahku, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Jangan ikuti setan, jangan sembah setan, sesungguhnya setan kana lirrahman asiya, terhadap Allah Ar-Rahman sangat membangkang. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, sesungguhnya aku sangat takut sekali ayyamassaka adzabun minar rahman, engkau ditimpakan azab dari Ar-Rahman, fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Allahu Akbar. Ini banyak nih dakwahnya Nabi Ibrahim kepada keluarganya. 1, 2, 3, ya, tiga dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya, dengan panggilan sayang, dengan panggilan hormat, dengan panggilan cinta kepada ayahnya. Apa jawaban dari ayahnya? Apa jawaban dari ayahnya? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Ayahnya bilang, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Ya. Dijawab dengan nada apa? Nada kemarahan, ya. Sudah bahasanya lembut, tapi ayahnya memperlakukan Ibrahim dengan tidak bagus, dengan katakan, ini araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Kamu benci ya Ibrahim kepada ayah, Tuhan ayah, kan? Kenapa sih kamu benci banget gitu ya dengan apa yang ayah lakukan? Bahkan balasan dari ayahnya apa? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Allahu Akbar. Ayahnya bilang, la illam tantah, kalau engkau tidak berhenti, la arjumannak, aku akan rajam kamu. Aku akan rajam kamu. Aku akan lempari kamu dengan batu. Balasan dakwah kepada orang tua memang berat. Bahkan selevel Nabi Ibrahim aja mau dilempari sama batu, mau dirajam. Bersumpah tuh ayahnya, la arjumannak, itu pasti tuh. Kalimatnya adalah ada huruf lamnya. Sebuah kepastian yang benar-benar ayahnya itu bakalan apa, ngelempar batu. Ya nggak akan cuma ngancem doang gitu kan. Enggak, kata ayahnya, la illam tantahi la arjumannak, sungguh aku benar-benar akan melempar kamu, wahjurni maliya. Kata ayahnya, udah pergi, kamu pergi, tinggalkan aku ya dalam waktu yang lama. Aku nggak mau ketemu kamu. Diusir gitu ya. Kan hijrah itu ya, hajar itu ya. Hajaro itu kan artinya hijrah. Tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Pergi kamu, ya, kata ayahnya. Allahu Akbar. Kalau kita digituin sama ayah kita gimana? Kita sudah baik-baik ngomongnya. Udah berdakwah, lembah lembut. Ayah kita malah membalas, mau merajam kita dan mengusir kita. Pasti ada perasaan marah ya. Ya Allah, gitu kan. Ayah itu udah dinasihatin baik-baik malah kayak gitu. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Qala salamun alaik. Qala salamun alaik. Ya, baik kalau begitu ayah. Salamun alaik. Keselamatanlah bagi engkau. Keselamatan akan dilimpahkan kepadamu. Semoga engkau selamat. Sa'astaghfirulaka rabbi. Tetap aku akan memohonkan engkau kepada Allah Tuhanku. Innahu kana bi khafiyya. Innahu kana bi hafiyya. Sesungguhnya Allah itu sangat baik kepadaku. Allahu Akbar. Ini respon terbaik dari seorang ayah, anak ya, terhadap ayahnya yang ingin kebaikan bagi ayahnya. Sa'astaghfirulaka rabbi. Makanya tadi di awal ya, di awal sini ya, perhatikan ya, kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi uswah hasanah.
Ya, perhatikan ketika inna wa idzu qalu liqaumihim, ketika dia mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a minkum, aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Ya, aku akan berpisah dengan kalian para pelaku kemusyrikan sampai kalian beriman kepada Allah wahdah, yang esa. Illa qaula Ibrahim li abihi, illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, la astaghfiranna lak, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk engkau wahai ayahku. Dan ya, itu hanya sebatas seorang ayah terhadap anak, terhadap orang tuanya, yang memberikan apa, doa terbaik untuk orang tuanya. Dan kita tahu bahwasannya ya Allah tidak menerima akhirnya istighfarnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya, itu tidak diterima ya. Ya, kita tahu bahwasannya nanti yang memisahkan antara istighfar seorang anak dengan doa ya seorang anak itu dengan orang tuanya adalah muslim atau kafir. Itu jadi benteng terakhirnya itu. Ya, wa maka istighfaru Ibrahim li abihi illa amma uidatin wa adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a min inna Ibrahim la awwahun halim. Kalau udah didakwahi terus-menerus tapi sampai akhirnya ayahnya tidak mau menerima, ya sudah jelas kekafirannya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan ya la astaghfiranna, aku berlepas diri. Ya, aku berlepas diri. Tapi ada ya, hikmah yang sangat indah ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini nih. Ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Nah, ini ya. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Perhatikan di sini ada hal yang menarik juga. Kita bisa sedikit kaji juga. Inna syaitan inna syaitana kana lirrahmani asiya. Di sini ada Ar-Rahman, adzabum minar rahman. Perhatikan. Dalam surat Maryam, ya, dalam Quran surat Maryam, kata Ar-Rahman itu banyak sekali disebutkan di dalam surat ini. Nah, ini jadi tadabur juga nih. Jadi tadabur juga, jadi bahan tadabur. Silakan nanti cari ayah bunda di rumah gitu ya. Kenapa dalam Quran surat Ar-Rahman, surahnya judulnya Ar-Rahman. Ya, surahnya judulnya Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Kata Ar-Rahman dalam surat Ar-Rahman hanya terulang satu kali, sedangkan di dalam surat Maryam, kata Ar-Rahman itu kalau tidak salah ya, itu terulang sebanyak 9 kali. Surat Maryam itu paling banyak menyebutkan kata Ar-Rahman. Kalau surat Al-Mulk ada 2 kali. Ya. Surat Al-Mulk ada 2, surat Ar-Rahman ada 1, surat Maryam ada 9. Kenapa di dalam surat Maryam lebih banyak kata Ar-Rahmannya? Nah, itu cari nanti ya, PR. PR ya. Kenapa dalam Quran surat Ar-Rahman Maryam lebih banyak dibandingkan surat Ar-Rahman itu sendiri? Harusnya kan judulnya Ar-Rahman. Judulnya harusnya Ar-Rahman, berarti harusnya kata Ar-Rahman lebih banyak, tapi tidak. Ternyata yang lebih banyak kata Ar-Rahman itu ada di surat Maryam. Nah, itu ada hikmahnya itu. Insya Allah ya. Selanjutnya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu ya menyebutkan kata yang jelek-jelek itu ya, kata-kata yang jeleknya sebelumnya dengan kata Ar-Rahman. Perhatikan di sini. Asyaiton ya. Asyaiton di sini ya. Asyaiton dengan azab ya.
plus Ar-Rahman. Kenapa setan ya? Dan di sini disebutkan bahwasannya setan itu asyiya. Ini ya, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Kan setan itu durhaka ceritanya nih. Setan itu kan durhaka di sini. Ya, setan itu durhaka kepada Allah. Harusnya asma Allah yang disimpan di sini apa? Bisa jadi kan karena setan ini durhaka nih, berarti inna syaitana kana bukan lir rahman, misalkan lil jabbari asiyya, kan harusnya bukan yang lemah lembut ya ayatnya itu. Jangan yang lemah lembut, harusnya ayat ini kan karena setan ini durhaka, berarti tunjukkan kekoharannya Allah, kekuatannya Allah, keagungannya Allah, kedahsyatannya Allah. Di sini berbicara tentang adab, ya, harusnya yang disebut azabun, adab dari apa? Oh, ini kan azab gitu ya. Harusnya yang disebut bukan ar-Rahman. Harusnya apa? Misalkan al-Jabbar. Ayyamassaka adabu minal jabbar, kan itu lebih 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 apa ya, lebih lebih klop gitu ya. Nah, itu kan versi kita, versi manusia. Ya, versi manusia. Harusnya azab itu kan dengan perkasa, adabu minal aziz misalkan ya. Tapi kenapa di sini yang disebutnya ar-Rahman, ar-Rahman, ar-Rahman? Ini menandakan apa? Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Satu, Allah tuh masih berkasih sayang terhadap siapa? Terhadap setan atau iblis sekalipun. Setan atau iblis sekalipun. Setan atau iblis sekalipun. Masih berbelas kasih Allah itu, Allahu Akbar. Sehingga yang disebutkan inna syaitana kana lirrahman. Kenapa? Iblis pernah kita buat ya videonya, kalau nggak salah Viti, saya pernah buat di TikTok bagaimana iblis pun akhirnya doanya diijabah sama Allah, doanya dikabulkan sama Allah ketika iblis itu berdoa, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarina ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berdoa ya. Selanjutnya apa tuh? Adzabum minar rahman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adzabum minar rahman, adab dari Ar-Rahman? Sebetulnya azab itu adalah bagian dari kasih sayangnya Allah. Azab bagian kasih sayang, gimana Ustaz maksudnya? Azab kasih sayang Allah bukan? Menurut ayah bunda, seseorang diazab ya oleh Allah. Dikasih kasih sayang bukan? Azab itu bagian dari rahmat Allah bukan? Kasih sayangnya Allah bukan? Azab itu. Azab itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Ya, azab itu bagian dari kasih sayangnya Allah. Kenapa? Ya kalau nggak ada azab, ya nggak ada azab, gimana tuh? Ya orang akan seenaknya. Dan kebayang kalau semuanya ya enak dong, orang yang berlaku maksiat, orang yang melakukan kejahatan, nggak dihukum sama Allah. Enak nggak? Ya enak, apa bedanya? Tapi Allah berikan azab itu menjadi rahmat, kasih sayangnya Allah bagi orang yang bertakwa. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ah, jadi ayat 45 ya. Ya berarti ini akhafu ayyamasaka adzabun rahman fatakun lisyaitani waliya. Dari ayat 45 ini kita belajar, ayat bunda, bahwasannya orang yang paling sayang sama kita adalah orang yang paling peduli dengan diri kita dalam bab akhirat kita. Jadi kalau ada orang yang memperhatikan masalah akhirat kita, memperhatikan masalah sholat kita, Quran kita, hafalan Quran kita, tadabbur Quran kita, selalu bertanya, gimana hafalannya bunda, gimana sholatnya, gimana Qurannya, itu adalah orang yang paling peduli dengan kita. Orang yang paling peduli dengan urusan kita. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, kalau ada orang yang peduli sama akhirat kita, jaga dia baik-baik. Kenapa? Karena dia adalah orang yang paling menyayangi kita. Ya, orang yang paling menyayangi kita. Kalau ada orang yang peduli gitu, sesayang apapun manusia tapi nggak peduli dengan urusan kita, itu sayangnya dusta, sayangnya
kasih sayangnya bohong ya. Baik, yang ketiga, doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk negara atau bangsanya. Yang ketiga, baru untuk negara atau tingkatan yang global ya. Doa untuk negara atau bangsa. Penting kita pun mendoakan negeri kita, bangsa kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Harapan untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi ya, salah satu contohnya di sini. Ya. Atau di surat ini aja deh, kita biar baru ya. Tadaburnya ada tambahan. Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlah. Nah, surat Ibrahim Al-Baqarah ayat 126. Surat Al-Baqarah ayat 126. 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Nabi Ibrahim mendoakan negerinya untuk menjadi apa? Untuk menjadi negeri yang aman ya. Dan warzuk ahlahu, dan penduduknya diberikan apa? Buah-buahan minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir. Nah, ini berarti doa yang ketiga adalah doa untuk apa? Doa untuk negeri atau doa untuk bangsa. Ya, doa untuk negeri atau doa untuk bangsa. Berarti ada tiga tuh. Doa tuh untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara kita, untuk bangsa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta negeri yang aman, kemudian minta negerinya itu diberkahi dengan buah-buahan, ya, dengan buah-buahan. Baik, Masya Allah. Kenapa negeri harus diminta negeri yang aman? Jawabannya karena negeri yang aman itu kan yang akan ayah, anak, cucu kita ya, tinggali di masa depan. Nah, begitu ya ayah bunda bang kakak sekalian terkait dengan tiga doa Nabi Ibrahim terhadap dirinya, untuk keluarganya, dan untuk negara. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan tadabbur kisah Nabi Ibrahim dari sudut pandang apa? Sudut pandang doa ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan besok tadabbur Al-Quran Nabi Ibrahim dari sudut pandang keluarga, bab keluarga. Insya Allah. Baik, saya buka sesi